Udah banyak banget nih yang kita omongin tentang membuat diri kita menjadi versi yang terbaik. Atau istilahnya menjadi best self. Memang waktu kami merancang program ini, elementary program, ada tim internal yang juga terlibat, para psikolog-psikolog. Kami melihat bahwa memang saat ini tantangan yang kita hadapi adalah merubah mindset kita. Merubah diri kita untuk memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Karena dunia terus berputar begitu cepat. Sangat cepat. Tidak bisa dikejar karena saking cepatnya. Kemudian kita terkadang merasa putus asa, lelah, gelisah, stres. Dan seperti kata anak-anak Jaksel, ada trust issue terhadap diri sendiri. Akhirnya kita kemudian merasa tidak mampu untuk melakukan sebuah perubahan. Walaupun sebenarnya perubahan itu selalu ada dalam hidup kita. Waktu yang berubah juga memerlukan manusia yang selalu berubah. Manusia yang adaptif. Dan juga manusia-manusia yang lentur. Atau istilah kerennya agile. Nah, bagaimana kita bisa menjadi lentur? Nah, di modul berikut ini, modul yang ke-6, saya akan bicara tentang membuat sebuah konsep diri dan menerjemahkannya menjadi sebuah impresi yang berhubungan dengan kata branding. Bagaimana kita bisa melabel diri kita seperti yang kita inginkan. Kalau tadi di episode-episode sebelumnya, teman-teman udah dapetin berbagai macam strategi-strategi untuk self-development. Sekarang kita tinggal menampilkannya. Kita ingin menampilkan diri kita. Dan waktu saya menulis buku tentang personal branding, saya melakukan research terhadap semua nama-nama besar di seluruh dunia yang sangat menonjol. Kata personal branding artinya adalah bagaimana seseorang menampilkan dirinya dan kemudian dihargai, diakui, dilihat oleh orang lain. Dan semua figur yang keren, baik dari dunia bisnis, politik, sosial, budaya, bahkan sampai public figures, artis-artis, para seniman-seniman besar di seluruh dunia dan yang datang dari benua yang berbeda-beda. Setelah kami melakukan riset, ternyata mereka ini mempunyai komponen-komponen yang sama. Padahal nggak saling kenal. Misalnya seorang politikus di India dengan politikus yang ada di Amerika Serikat. Tidak saling kenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah bersinggungan, tidak pernah WhatsApp-WhatsAppan. Tetapi mereka menjalankan peran mereka, menampilkan brand mereka dengan kualitas-kualitas yang sama. Cara terbaik adalah pikirkan teman-teman. Kesan apa yang ingin kita tampilkan kepada lawan bicara kita? Ada yang bilang gini ya pernah. Satu peserta saya di kelas. Mas, kalau di kantor, gue mendingan pendiam deh. Soalnya banyak office politik, gue takut. Tapi kalau di luar, gue jadi diri gue sendiri. Boleh nggak? Saya jawab, boleh lah. Itu kan hidup lo atur aja. Saya bilang, kalau saya yang ada dalam sebuah organisasi dan ternyata punya tim yang di dalam kegiatan mereka pendiam tapi di luar mereka cowaan, saya nggak tahu brand anak ini apa. Dan kalau misalnya, kan tiap orang tuh punya social interaction yang nggak cuma satu kan. Ada lingkungan keluarga, pekerjaan, lingkungan sosial, pertemanan banyak banget. Nah kalau kita di dalam organisasi kita diam, di luar kita cuawaan, di rumah kita beda lagi, akhirnya kan setiap kelompok orang di mana kita selalu bersinggungan dengan mereka tidak pernah mengenal brand yang akan kita tampilkan ya. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan sebuah strategi menampilkan impresi atau apa yang orang lain ingin tangkap dari yang kita punya, yang ada dalam diri kita. Membuat konsep diri menjadi sangat penting. Pikirkan, saya yang baru tuh kayak apa ya? Tentu harus dengan kualitas-kualitas yang positif. Terbuka, energetik, terus
pendengar yang baik kali, apa aja coba ditulis, dikumpulkan kualitas-kualitas positif. Tapi tanyakan ke dalam diri, memang ini yang ada dalam diri gue apa enggak ya? Itu bisa tuh dibuat sebuah catatan khusus di notes teman-teman yang dapat membantumu untuk mencerna dan memahami apa yang ingin saya tampilkan ke orang lain ya. Siapa saya dengan kualitas positif yang saya punya. Terus kalau udah dipikirkan, lihat kualitas positif ini relevan nggak untuk saya tampilkan. Sesuai atau enggak. Nah, personal branding, baik apa yang kita tampilkan secara sengaja maupun tidak sengaja, itu yang akan ditangkap oleh orang lain. Dan ada 2 parameter atau kesimpulan tentang personal brand. Yang pertama adalah personal brand berhubungan dengan kata kunci. Dan yang kedua, personal brand ini sangat erat hubungannya dengan numbers. Ini kalau saya lontarkan pertanyaan ini ya. Personal branding itu menurut saya mempunyai 2 parameter. Yang pertama adalah kata kunci dan yang kedua adalah numbers. Terus peserta saya tuh suka kebingungan. Waduh, maksudnya apa ya? Jelasin dong gitu. Kata kunci adalah sifat atau potensi-potensi yang kita punya dalam diri kita. Erwin itu orangnya misalnya kata kunci saya adalah ekspresif. Ekspresif adalah kualitas positif yang ada dalam diri seseorang. Itu satu kata kunci. Ekspresif. Erwin itu orang yang ekspresif. Karena emang saya orang yang ekspresif. Hal yang sama juga teman-teman bisa tanyakan ke dalam dirimu. Ketika membuat konsep diri dan tanyakan apa ya kata kunci yang ada dalam diri saya yang ingin saya tampilkan. Kata kunci. Sedangkan kualitas personal branding juga berhubungan dengan numbers atau angka. Maksudnya adalah berapa banyak orang yang mengenal Erwin itu orangnya ekspresif. Kalau di lingkungan kantor orang tidak mengenal Erwin yang ekspresif, tetapi di teman-teman main saya mereka mengenal saya ekspresif, tapi di rumah saya menjadi netizen yang julid, saya di kelompok yang lain saya menjadi orang yang apatis, berarti di kelompok jumlah lingkungan saya, kalau dikumpulkan jumlah manusianya, berarti secara numbers, angka, semua orang tidak 100% mengatakan saya adalah orang yang ekspresif. Lagi-lagi pikirin, apa yang kita punya, yang kita mau tampilin di orang lain. Supaya menjadi sangat seimbang antara kata kunci yang ada dalam diri kita dan ditangkap oleh orang lain. Saya ingin mengajak teman-teman untuk exercise. Saya akan menyebutkan 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah dalam kemasan. Kata kunci kedua, air mineral. Kata kunci ketiga, Indonesia. Jadi sebuah produk yang dijual di Indonesia, air dalam kemasan. Apa ya brand yang ada di kepala teman-teman sekalian? Kalau pertanyaan ini saya lontarkan, semua peserta rata-rata majority lebih dari 80-90% mengatakan sebuah brand yang berwarna biru, huruf depannya huruf hidup. Huruf belakangnya juga huruf hidup. Tahu kan maksudnya? Nah, berarti brand ini mempunyai kata kunci yang sangat distinktif, clear, dan kemudian semua orang yang ada di kepala mereka brand yang sama juga. Nah, exercise tadi sama juga kalau kita pindahkan ke dalam diri kita. Kita sekali lagi mau dikenal sebagai pribadi yang seperti apa? Coba pikirkan konsep dirimu yang baru dan tampilkan. Kalau kita sudah punya kata kunci itu, kita buat semakin spesifik,
kita sosialisasikan, kita tampilkan ke lingkungan kita, di internal, di eksternal, termasuk di media sosial. Jadi jangan sampai kebanyakan tipu-tipu yang ada di media sosial kita begitu berbeda dengan begitu seseorang bertemu dengan kita langsung. Itu namanya tipu-tipu. Akhirnya nggak real, menjadi fake. Dan akhirnya branding kita menjadi salah. Dan membuat label untuk diri kita juga harus original, harus jujur, harus datang dari hati. Terus disesuaikan dengan tempat di mana kita berada. Dan setelah itu, selain kita udah buat secara spesifik, kita kemudian menjalankannya secara konsisten. Secara konsisten. Jadi dimanapun kita berada, kayak saya nih, keluar dari rumah, saya di dalam rumah. Saya jadi kepala keluarga. Jadi bapak, jadi partner pasangan saya, jadi teman anak-anak saya yang udah mulai gede-gede. Juga jadi majikan di mana beberapa orang kerja di rumah saya. Support system saya. Terus begitu saya mau kerja, saya masuk mobil, saya jadi warga masyarakat. Brand saya berubah lagi. Begitu saya saat ini bicara di depan teman-teman sekalian, brand saya menjadi seorang yang mempresentasikan apa yang ada dalam pikiran saya. Jadi role saya berubah lagi. Ketika saya datang ke kantor, kerja di kantor saya ketemu dengan anak-anak saya menjadi pemimpin dan menjadi bapaknya mereka. Terus ketika saya bekerja sebagai seorang facilitator misalnya, atau sebagai seorang trainer atau coach apapun, role saya pun berubah. Tetapi tidak menghilangkan sisi saya yang energik, yang ekspresif. Jadi ada personality atau karakter yang kita punya dalam diri kita, dan ada peran yang kita jalankan berbeda-beda. Ini saling berhubungan, berkaitan satu sama lain. Tapi ketika saya keluar negeri, misalnya, semua label tentang saya itu nggak ada dalam diri saya. Orang tahu saya memegang paspor hijau. Saya orang Indonesia. Jadi dengan kesadaran yang tinggi, bagaimana sebuah brand dibuat dengan sadar oleh kita, karena kita kreator untuk diri kita sendiri, kita mau menampilkan brand kita yang seperti apa. Dan pastikan teman-teman, tadi ada kata kunci, kemudian juga ada numbers, ada konsep diri yang perlu dibangun dan perlu ditampilkan dan harus disesuaikan dengan role and our responsibility di mana kita berada. Tetapi ruhnya, spirit kita, Erwin yang energetik, itu harus selalu ada. Sehingga akhirnya semua orang mengatakan hal yang sama walaupun peran yang saya jalankan berbeda-beda. Disitulah seseorang akan dianggap sukses membangun personal brandnya. Seperti tadi ketiga kata kunci dari sebuah merek minuman yang saya sebutkan, yang depan hurufnya huruf hidup, belakangnya juga huruf hidup yang warnanya biru itu loh. Jadi yang bisa disimpulkan juga teman-teman, personal brand atau personal branding harus mempunyai tiga parameter berikutnya. Saya sebutnya menjadi 3T. 3T. T. 3T. Pertama, terlihat. Orang itu kelihatan brandnya sesuai dengan yang dia tampilkan, termasuk di sosial medianya. Kedua, terasa. Jadi begitu orang ngobrol sama kita, terasa spirit kita, roh kita, terasa. Dan yang terakhir adalah terukur. Terlihat, terasa, dan terukur. Nah, bagaimana coba teman-teman sekalian? Apakah sudah punya itu semua? Nah, kalau mau kasih komen, mau bertanya ke saya, mau diskusi, ayo silakan. Ini adalah ruang terbuka. Teman-teman bisa nanya. Pertanyaan saya, apakah dirimu sudah merasa sesuai dengan apa yang dirimu sudah tampilkan ke orang lain? Jadi ada saya, ada orang lain, apakah yang saya tampilkan sudah sesuai? Karena biasanya belum. Nah kalau belum itu kenapa juga boleh ditulis di komen. Personal branding akan membuat orang akan mengingat kita dan ada di top of mind.
Sehingga akhirnya apa yang kita jual dalam diri kita, tentang pekerjaan kita, prestasi kita, kemudian dilihat oleh orang lain dengan parameter-parameter terlihat, terasa, dan juga terukur.